Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita boleh bersyukur. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang baru, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak Tuhan yang mendengar, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan, di mana nabi yang bisa disewa. Nah, ini menjadikan satu hal pertanyaan, di mana ada nabi yang bisa disewa. Kita lihat bahwa persewaan alat apapun itu pasti ada pada zaman sekarang, dan orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu juga banyak, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, untuk khusus nabi yang disewa ini merupakan satu hal yang menarik, karena di dalam Alkitab ada seorang yang dikatakan sebagai nabi, tanda petik, namun dia bisa disewa. Nah, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan demikian. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada seorang yang bernama Bileam, adalah orang yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu untuk membangun atau mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, dengan keahliannya, dia lakukan dengan serius. Bahkan kalau kita lihat tukang-tukang zaman sekarang dengan teknologi yang lebih maju lagi, membuat rumah itu dengan cepat, nggak seperti zaman dulu. Nah, di sini kita mau melihat bahwa ada juga selain orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, ternyata ada yang seorang yang namanya Bileam adalah seorang ahli yang mempraktekkan sihir, di mana orang ini mampu melakukan dengan mantra-mantranya, dia bekerja di dalam kehidupannya dengan kemampuannya seperti ini. Dengan kata lain bisa dikatakan paranormal yang sedang ngetren, paranormal yang sebutannya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan itu terjadi di dalam kehidupan Bileam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bileam ini bisa disewa untuk menebarkan mantra-mantranya. Apa yang dia miliki, dia bisa pergunakan, dia mempraktekkan yang dia mampu untuk menggunakan mantra-mantranya melawan orang-orang yang sesuai yang kita sewa untuk menjatuhkan lawan-lawan kita. Nah, Bileam ini melakukan ini dengan setiap hari, dia lakukan dengan apa yang menjadi kebanggaannya, karena dia melakukannya dengan sangat baik, karena itu adalah pekerjaannya. Namun kalau kita lihat bahwa di zaman itu, kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, di situ Raja Moab menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, di mana suatu hari ketika bangsa Israel dalam perjalanan mendekati bangsa Moab mengalami ketakutan. Karena itu dia mencari satu jalan untuk membuat bangsa Israel itu kalah dengan mantra-mantranya. Karena itu dia menyewa Bileam untuk menyerang bangsa Israel dengan menggunakan mantra. Bileam mendapat suatu masalah ketika dia menjadi orang yang saat itu lagi terkenal, namun dia dipanggil untuk mengutuki bangsa Israel oleh Raja Moab, Raja Balak. Dan ini adalah satu hal yang sangat menjadi tantangan bagi Bileam, di mana dia mau menerima atau dia berani mengutuki bangsa Israel, karena Bileam juga mendengar kehebatan Allahnya orang Israel. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dia perhadapkan oleh Bileam ini menjadi satu tantangan yang menarik bagi dirinya, sehingga Bileam mau menerima. Nah, ketika dia mau menerima dari Raja Balak ini untuk melakukan,
ternyata berapa kali, 3 kali kalau nggak salah, dia mau melakukan mengutuki bangsa Israel, ternyata tidak bisa. Justru dia memperkatakan berkat-berkat untuk bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam Bilangan pasal 23, itu kisah yang nyata yang terjadi dalam kehidupan Bileam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bileam justru dia bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allahnya orang Israel, dan di situ kita bisa melihat bahwa dia menemukan Allah yang benar, bahwa dia telah memanggil Allah-Allahnya atau dewa-dewanya, roh-rohnya setiap hari. Ternyata tidak bisa terbentur perkataan-perkataannya atau mantra-mantranya yang disampaikan kepada bangsa Israel, ternyata terbentur. Dan disinilah Bileam menjadi tahu bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Dan ketika dia melihat situasi kondisi yang tidak mengenakan di sini, maka di sini kita bisa melihat bahwa Bileam mengakui bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bileam menghadapi satu kenyataan, bahwa ketika dia melihat malaikat Allah berdiri, dan disitulah dia mengakui kebesaran Tuhan Israel, di mana dia menunjukkan keledainya yang bisa berbicara, dan disitulah pedang maut sudah ada di hadapannya. Tidak ada pilihan bagi Bileam untuk tidak taat. Bahkan Bileam mengakui kebesaran Tuhan. Lalu dia mengejar orang-orang Moab yang menyembah berhala. Tentang kebiasaan orang Moab ditunjukkan kepada Bileam bahwa Allahnya orang Israel lebih besar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kekagumannya kepada Tuhan menunjukkan apa yang ditunjukkan Bileam kepada orang-orang Moab, dan Raja Balak menunjukkan bahwa Allah bangsa Moab tidak ada apa-apanya. Dan di sini Bileam menunjukkan karakter Allah Israel yang luar biasa dan besar. Di sini kita bisa melihat Bileam mengalami satu perubahan ketika dia bertemu dengan Allah. Namun perubahan yang dia miliki bukan perubahan yang dia mengubah dia untuk hidup di jalan kebenaran. Tetapi pada akhirnya justru Bileam bertemu dengan Allah tidak membuatnya dia bertobat secara sungguh-sungguh, namun dia tetap melakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Dia mengejar ketamaan, lalu dia kembali ke Moab, dan pada saat ada peperangan, Bileam mengalami kematian. Di sini kita boleh belajar bahwa Bileam diizinkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Bileam diberi kesempatan untuk bertobat, namun Bileam tidak menerima kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena Bileam cinta akan uang, maka mengacaukan kehidupannya. Bileam mengubah kebenaran menjadi yang salah. Bileam sudah tahu ini jalan kebenaran, sama Bileam dia tidak mengikuti jalan kebenaran, sehingga dia mengambil sikap yang salah dan mengacaukan seluruh kesadarannya di dalam dia mencapai tujuan. Di sini kita boleh belajar di pagi hari ini bahwa ketika ada nabi yang disewa, itu bisa menjadikan reputasi seorang hamba Tuhan, juru bicara Tuhan, bisa menjadi nama baiknya menjadi jelek. Kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada orang-orang yang dipercaya. Tuhan memberikan apa yang menjadi rencana Tuhan selalu diberikan kepada orang-orang yang tulus dan mencari Dia. Ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, biarlah itu kita pergunakan. Jangan kita mempergunakan karunia-karunia Tuhan untuk mencari kepuasan, ketamakan di dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, janganlah kita tamak, janganlah kita menjadi orang-orang yang mencari keuntungan dalam diri kita sendiri. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau berkorban dan mau mengizinkan Allah untuk bekerja, memimpin di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini kita boleh bersyukur, diingatkan kembali bahwa orang yang tamak tidak akan memperoleh hasil yang baik.
Dan kita boleh melihat bahwa kesempatan yang diperoleh oleh Bileam ternyata tidak dipergunakan dengan baik, sehingga dia akan mengalami kebinasaan. Firman Tuhan boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, untuk kita lebih belajar mencintai Tuhan, menghormati Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mau kita pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami pada hari ini, di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan, dan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.